Senang berjumpa dengan Anda sekalian. Saya eh, merasa sangat senang sekali bahkan selama minggu ini. Kami telah mencari sebuah lokasi sekolah di berbagai tempat selama kurang lebih selama 2 tahun terakhir ini. Dan syukurlah akhirnya kami telah menemukan lokasinya. Ya. Saya tidak akan membuat Anda belajar terlalu banyak. Saya hanya akan memperbolehkan mereka yang terlahir sebagai seorang terpelajar dan betul-betul menikmati proses belajar untuk fokus dalam meneliti. Bagi mereka yang tidak terlalu mempunyai bakat akademis, maka akan ada banyak program menarik lainnya untuk mereka. Saya memegang teguh kepercayaan pada filosofi bahwa kita perlu mengedukasi anak-anak untuk melakukan hal yang benar. Hati saya merasa hancur ketika mengetahui anak-anak ada yang bunuh diri. Ketika anak-anak muda tidak mampu menanggung hidup mereka sendiri, bagaimana mungkin kita berharap mereka peduli pada komunitas mereka, apalagi pada negara mereka. Bahkan untuk hidup mereka saja mereka tidak semangat. Anak-anak kita sangat lemah untuk menopang hidup mereka sendiri. Dan mereka bisa terbiasa dengan kompetisi. Realitanya orang-orang kooperatif lebih mungkin untuk dipekerjakan dibandingkan mereka yang kompetitif. Kadang saya mendengar orang berkata, Anda tidak akan sukses dalam bisnis dan menjadi orang baik. Orang baik tidak akan berhasil. Dan saya melihat orang-orang menganggukkan kepala mereka. Dan itu tanda setuju pada ucapannya. Izinkan, di sini saya mengatakan yang sebenarnya kepada Anda semua, bahwa kita adalah masyarakat di mana orang baik dapat sukses juga. Percayalah, tapi orang-orang tidak menyadari hal ini. Mereka tidak percaya. Nah, hadirin, moto dari perusahaan kami adalah kejujuran dan kebaikan adalah kebijakan terbaik. Untuk selalu jujur dan berbuat baik adalah strategi yang paling baik. Seperti kata pepatah yang berbunyi, pikirkanlah tentang kebenaran saat memandang keuntungan. Anda betul-betul harus mengetahui apabila potensi keuntungan Anda benar. Bagaimana dengan keuntungan Anda yang tidak benar? Anda tidak boleh mengambil keuntungan yang tidak benar, tentunya tidak boleh. Baik hati sebagai tambahannya. Menjadi orang baik adalah untuk mempedulikan orang lain. Anda harus memperhatikan orang lain. Itu bisa membuat orang mulia. Itulah bagaimana Anda menjadi orang yang betul-betul terhormat, menjadi orang yang besar. Orang yang hanya memikirkan diri mereka sendiri, ya, dan hanya punya sedikit kepedulian pada orang, pada akhirnya tidak akan sukses. Seringkali kita bertemu dengan orang yang tidak punya kerendahan hati. Dan moto kami yang keempat adalah melayani dengan kerendahan hati. Segala kesuksesan akan lengkap jika diikuti dengan kerendahan hati. Kesuksesan tidak akan bertahan jika tidak punya kerendahan hati. Mereka mengenal Atomy sebagai perusahaan yang sukses. Atau di Korea disebut sebagai sedang naik daun. Pada kesempatan itu saya ditanya tentang bagaimana rahasia kesuksesan Atomy. Mereka bilang pada saya bahwa mereka terkesan sekali dengan materi pelatihan member kita, di mana di situ mengajarkan nilai-nilai dari tradisional Tiongkok. Sehingga member-member kita patut dicontoh. Patut dicontoh. Hati nurani Anda bersih? Dikutip dari majalah tersebut bahwa member Atomy patut dicontoh kehidupannya. Itulah kunci kesuksesan mereka. Anda bisa melihat itu sekarang? Anda harus lakukan hal yang benar. Jika Anda sudah mampu menjaga
tingkat kesabaran Anda akan dihadiahi dengan kompensasi atau hadiah karena Anda mampu mengatasi hal konyol. Dan saya doakan Anda semua bisa mendapat banyak hadiah. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih.